Okay, hello everybody. Welcome to sesi Monday Mind Mover hari ini. Oke, nama saya Penila Francisco Jun dan saya akan menjadi host kamu untuk sesi training kita pada malam ini. Oke, so thank you karena kamu meluangkan masa kamu semua berada di dalam kita punya Zoom malam ini, sama ada secara live ataupun secara recording, replay video ini. Oke. So malam ini kami akan kita semua akan belajar sesuatu yang sangat-sangat penting dalam perjalanan bisnis kita, terutamanya dalam menggunakan social media sebagai kita punya uh, engine penggerak ataupun engine untuk mau kasih grow bisnis kita. Okay, after all we are doing business global kan, friends? So as we all know, okay, kita semua tahu dalam network marketing, sistem dan juga mindset adalah asas utama. Oke, tapi hari ini kita akan fokus, oke, kepada satu topik yang sangat-sangat relevan untuk kita punya dunia sekarang, which is social media marketing. Oke, sebab zaman kan dia sudah berubah, Pak. Jadi platform social media bukan lagi tempat sekadar kita berhai-hai sama kawan-kawan lama, menjejak kasih, stalking, ada orang mau stalking di sini. Oke, dia bukan lagi tempat untuk kita bersosial saja, tapi dia sudah menjadi alat sebagai tempat marketplace yang sudah membuka banyak peluang tanpa sempadan. Betul kan? Siapa di sini? Kalau kamu mau membeli kan, kamu akan pergi tengok dulu di sana social media. Betulkah ini produk ada di social media? Betulkah ada orang cakap pasal ini produk? Pernah kan? Kamu mesti kadang-kadang kamu akan pergi tengok apa Facebook dia Nah, kita akan begitu kan? So that's why um, kita yang berada di Malaysia lagi nih kan sangat-sangat penting untuk kita guna social media untuk mau buat bisnis jifu kita, oke? Sebab di sekarang nih kita berada di fasa awareness, oke? Terutamanya, oke? Sekarang nih, coba tengok itu kita punya kalender. Sekarang nih 6 hari bulan 10, 2025. Baru saja kita dapat kita punya lesson, Harry dan kita punya apa itu Regional General Manager, okay, of Asia Pacific, Mr. Simon. Dorang yang pergi accept itu lesson kita. So, meaning to say, start daripada hari inilah kita betul-betul secara officially uh, kita market kita punya business tanpa perlu ada rasa macam yang ragu-ragu kah ataupun takut ada apa itu ada orang macam tanya, betul ke bisnes kamu? Kira sudah. Because on paper, we are doing a legal and professional business because everything is in order. Okay, so malam ini kita sangat-sangat bertuah, okay? Karena apa itu uh, kita ada dua orang leader, okay, yang akan bagi kita kongsi dorang punya ilmu, apa yang dorang sudah buat, apa yang dorang punya pengetahuan tentang social media. Okay, so pertama sekali saya akan jumpa kita punya first speaker dulu. Okay, dia seorang leader yang mempunyai visi besar dan leadership yang sangat luar biasa. Okay, beliau adalah individu yang membawa platform Jitu ke Malaysia, bantu Jifu dapat lesen operasi di Malaysia dan dia menjadi penaraju kepada movement kita. Okay, so seorang pemimpin yang bukan saja membina bisnes, tapi dia juga build people. Dia help orang untuk makasih keluar potensi diri. Okay, so that's why malam ini kamu semua be open, okay? Make sure kamu ada pen and paper untuk mau catat semua nota-nota yang dorang akan kongsikan nanti. Okay, so friends, mari kita berikan perhatian sepenuhnya kerana ilmu yang kita akan dapat malam ini boleh jadi turning point dalam perjalanan bisnes jitu kita. Okay, sebab we are in the right time. This is the time to position ourselves as leader. So let's hear our speaker for tonight dengan penuh hormat. Saya izinkan saya, okay, menjemput kita punya founder of Jifu Malaysia, Mr. Harry Michael, untuk kongsikan kita about social media marketing. Mana sudah tu? Okay, so dipersilakan kita punya speaker pertama. Alright, thank you Fanny for the awesome introduction. Thank you juga semua, congratulations semua sebab kamu
attend training malam nih ataupun kamu tengok video ini semua bukan kebetulan. Um, I really appreciate kamu punya masa. And then sambil sambil saya cerita sini nih kan kamu relax saja. Mungkin apa yang saya ini benda baru. Mungkin ada yang kurang paham. Feel free untuk kamu tulis soalan. And then nanti di end of kita punya sesi pada hari ini kan, uh, kamu boleh tanya soalan itu, and then kami akan address semuanya. Jadi, oke, ada banyak yang tanya, Bah. Dia bilang begini, Harry, macam mana Bah kau boleh post hari-hari ini? Dia bilang, macam mana Bah kau dapat ide apa mau post ini? Honest answer. I give you very honest answer. Kalau kamu rajin lah kan, kamu pergi masuk saya punya Facebook, kamu pergi scroll pre-2023. Mungkin 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ataupun sebelum-sebelum itu kan, kamu akan nampak kan, saya sebenarnya kan jarang post. Betul. Mungkin mungkin 1 minggu 1 kali, mungkin 2 minggu 1 kali, kadang-kadang 1 bulan tidak post, sampailah si Penny sendiri pergi tegur. Kenapa kau tidak post? Kau kena post di sosial media, dia bilang. And I'm really thankful for that. So, kenapa saya jarang post ini? Saya rasa kamu dapat relate semua sini nih. Sebab saya ini kan, orang bilang kan, kalau mau bilang old school, yes, maybe old school. But itu something yang saya tidak dapat nafikan. Sebab saya ini the last generation of Generation X. Basically, hampir semua di sini kan Generation X, Bang. And then, sebagai Gen X kan, kita nampak perkembangan teknologi. Tapi kita bukan lahir dengan teknologi itu, Bang. Bukan macam ini millennials, bukan macam ini apa, lepas millennial Gen Y, kan, Gen Z, semua itu kan. Eh, Kalau kita nih, bila teknologi itu wujud kan, kita terpaksa belajar terlebih dahulu, Pak. Tapi yang ini milenial sama ini Gen Y, Gen Z semua ini kan macam otomatis diorang kan pandai sudah. Betul kan? And then kamu tahu apa yang saya realize di sini? Just because I'm honestly lah uncomfortable with the technology juga kan. Bukan bermaksud um, saya perlu avoid itu teknologi. Ini bermaksud kan saya kena belajar. Kenapa? Sebab bila saya tengok sekeliling kan, orang yang grow nih kan, bukan bukan dalam bisnis saja, tapi dalam connections, dalam opportunities, apalagi dalam relationship semua nih kan, all of them uh, visible secara online. Dan diorang ini kan bukan, kalau yang buat bisnis kan bukan sekadar post pasar produk saja, tapi diorang share diorang punya life. Diorang start conversation, and then diorang build sama diorang nurture itu relationship lah. Jadi saya bilang begini, saya realize kan, kalau saya stay invisible, saya akan stay stuck. Seriously. Kalau tiada orang yang tahu apa saya pikir, apa yang saya care about, apa saya buat kan, macam mana dia mau connect sama saya? Macam mana saya mau build itu bisnis kan? Jadi bila kamu tengok ini successful people di social media kan, I'm not just talking about the young ones in their 20s or 30s, memang banyak ah. Um, tapi kan persamaannya kan, diorang ini kan sebenarnya kan bukan itu orang bilang tech genius, bah. Bukan. Bukan semua lahir dengan smartphone di tangan, tapi satu benda yang diorang buat consistently kan, ialah diorang show up. Seriously. Dan kamu tahu kah, kalau dulu lah kan, boleh lagi kita cakapkan, saya duluan makan garam dari kau. So, saya tahu lagi banyak dari kau. Saya sudah lama buat bisnis. Time kau buat ingus lagi kan, saya sudah buat bisnis. Saya lebih tahu lagi banyak daripada kau. Kita tidak boleh cakap sudah time macam tu zaman sekarang ini. Um, Sebab how well you do nowadays does not depends kau duluan makan garam, kau duluan buat bisnis, berapa tinggi kau kau belajar sebelum ini, apa kau punya kerja kan. But it's how you adapt to the technology yang available sekarang dan apply. Which in this case kan, how you adapt to the social media and of course ini artificial intelligence lah AI, and then apply. And then orang yang succeed di social media ini kan, dia orang belajar satu skill. It's not talent at all. Dia bukan gift. Itu adalah skill. Which dia orang belajar communicate secara online. Dia orang belajar build itu trust.
and then dia orang belajar untuk jadi visible, not invisible sudah, tapi visible sudah. So, kalau dia orang boleh belajar kan, kita pun boleh. However kan, there's a good news and bad news about this. Kamu mau tahu mana satu duluan? Kamu mau yang good news dulu kah? Kamu mau yang bad news dulu? Coba, mana satu kamu mau tahu? Good news kah atau bad news dulu? Oh, good news dulu, oke. The good news is, ini skill kan boleh belajar, Pak. And then the bad news ialah, kamu tahu apa? Kamu kena practice. Kita kena juga practice. Itu dia punya bad news. So we have something in common. Kita kena practice. Jadi, so let me very clear up sekarang ini ya. Sebab apa yang saya akan cerita selepas ini kan ialah about the practice side. Sebab saya mau encourage everyone nih kan untuk buat 30 days consistently social media post, Bang. So, ini nih kan is just a social media warm up. Apa yang saya cerita sini kan selepas ini kan ialah just untuk warm up saja. Jadi ini 30 days social media warm up nih kan, dia bukan pasal mau jadi perfect. Sebab ada orang kan dia bilang kan, saya mesti create post yang sangat perfect. Yang kalau kalau apa nih, kalau ada tulisan yang salah pun kan dia mau kasih bagus itu tulisan. Kamu tahu kah? Orang lagi suka kalau tidak perfect. Seriously. Kalau ada 2-3 huruf yang kamu terlupa di sana kan orang paham juga. Nah, kalau macam perkataan something kan ada orang mau juga tulis SOMETHING. Tidak payah tulis something begitu. SUMTHING pun boleh. So tidak ini kan it's not about being perfect. And then it's not about mau jadi viral aja. Jangan dulu pikir pasal viral. Seriously. Sebab kalau macam let's say bila kamu punya kamu start mau kasih warm up ini, kamu punya intention terus mau jadi viral kan. Sebab ini being viral ini kan dia perlu masa, bah. Dia perlu masa. Jadi uh, apa ini? Jangan pikir kamu buat ini kan because kamu mau viral. And then satu lagi kan, jangan kamu pikir yang bila kamu start yang buat ini social media warm up nih kan, tujuan kamu ialah untuk mau rekrut ataupun tujuan kamu ialah supaya orang mau beli produk daripada kamu. No, ini bukan. This is not about that. So, and then satu lagi kan, apa yang bukan pasal ini 30 days social media warm up nih kan, it's not about posting everything about business. No. So let me tell you, apa ini 30 days social media warm up is about? The first one ialah getting comfortable with your own voice online, bukan orang lain punya voice. Sebab every one of us kan unik, bah. Saya punya cara cakap lain, Cora punya cara cakap lain, Shelly cakap lain, Irene cakap lain, cakap jalan Fanny cakap lain, cara Julie, cara Veron semua. Every one of us are unique. So kita mau, uh, I mean, of course, bila kita bercakap kan, bila kita mau post ini nih kan, kadang-kadang kan kita ada rasa takut kan. I mean kan, just be apa nih? Just be comfortable dengan cara kau cakap. And then bila kau tulis kau punya social media post itu tuh kan, that is you. Itu ialah diri kau. Oke. And then ini 30 days nih kan ialah untuk build habit, bah. Sebab um, daripada habit kan dia jadi culture. So bila sudah biasa buat post daily, every day kamu buat itu tuh kan, kamu akan rasa macam ada small win every day, bah. And then when you are grateful about kau punya small win tuh kan, dia akan jadikan diri kamu jadi lebih positif. And then okay, this is about to learn apa yang natural untuk kamu. Ini dari related sama yang getting comfortable with your own voice lah. And then ini nih kan sebenarnya kan untuk kasih prepare kamu for the next phase. Sebab of course dia ada fasa-fasa yang lain lagi. Jadi sebelum pergi fase yang lain tuh kan mau praktis dulu, bah. So kamu anggap sih ini kan macam juga orang bilang kan kalau orang mau pergi exercise, pergi gym semua nih kan.
The first 30 days itu kan bukan terus pergi angkat itu 100 kilo. Ringan-ringan dulu, kasih biasa-biasa dulu. Just show up dulu, and then build itu muscle memory, and then uh, get comfortable, apa nih, being uncomfortable lah orang bilang. Oke, kita jujur lah di sini kan. Kenapa kebanyakan kita tidak post? Hmm. The first one, sebab kita takut orang judge, bah, kan? So, dalam di sini ini kan, ini yang kita mau overcome di sini. So, means kan, bila kamu post ini kan, jangan peduli apa orang pikir. Sebab you are unique. No matter macam mana kamu apa yang kamu tulis semua tuh kan, there will always be audience for you. Oke, satu lagi sebab kenapa kita tidak post, sebab kita tidak tahu apa mau cakap. So disinilah kita bagi social media guide ini kan, sebab kita mau kasih shock itu. And then the third one kan, kamu rasa macam apa ini, macam tidak orang ke, kalau saya post ini kan siapa juga mau dengar bah ini. No, sebenarnya kan kamu tahu, kamu punya own followers. Ini orang-orang semua nih, sebenarnya kan jarang merhati tau. Kalau kamu tidak percaya kamu ada followers atau tidak, kamu try nih. Kamu try post something vulnerable. Something vulnerable. Mungkin kamu kamu sakit kepala apa semua kamu ada anu kan, macam ada yalah, just be vulnerable kan. Vulnerable post, kamu akan nampak kan ada orang yang akan pergi support kamu. And then kenapa kita tidak post nih kan? Biasa sebab kita compare diri sama orang lain, bah. Si Harry dia post banyak kok. Saya tidak, sampai saya pun susah mau post ini. Macam advance betul dia punya post, dia bilang. No, jangan kasih compare diri sama orang lain. And then one of the reason lagi kenapa kita tidak post ialah because of overthink. Sebenarnya kan saya pun overthink sebelum ini. Seriously. Every one of us kan at some point kan memang kita akan overthink. Itu something yang apa nih, kita tidak dapat deny because all of us human. And then anyway kan, ke semua feeling-feeling yang saya cerita tadi itu kan, itu valid. Sangat valid because saya sendiri pun kan sebenarnya kan experience ke semua tuh. But here's the thing ya. Itu punya ketakutan semua tuh kan, dia tidak akan hilang kalau kita avoid. Dia tidak akan hilang. Dia tetap akan ada if we avoid doing the post. Dia orang akan hilang bila kamu buat, biarpun kamu takut. Dan satu lagi, yang penting buat sama-sama orang yang sama-sama buat juga. Itu penting. Sangat penting. Jadi, lepas habis ini 30 hari ini kan, kamu tidak akan jadi perfect ya. No. Tapi kamu akan jadi different. Kamu akan ada engagement sama some of your friend list. Bukan semua, but some of your friend list akan start engaging sama kamu. And then kamu akan belajar apa topik yang orang akan respon. Nah, sebab bukan semua topik orang akan respon. But certain topik orang akan respon. So, kamu nampak itu pattern dia nanti itu. And then, selepas 30 hari ini kan, kamu akan mulai build confidence in your own voice. Dan itu sudah tentunya akan, akan kickstart momentum dalam diri kamu. So, selepas itu kan, then kita akan mulai moving ke the next phase, which is attraction marketing. Itu nanti. Tapi, the thing is, kamu tidak dapat attract kalau kamu invisible. And then we cannot influence if we never speak up. And then here's the truth. Connection comes before conversion. Itu sangat penting. Orang mesti kenal kau dulu sebelum dia trust kau. And then diorang kenal trust kau dulu sebelum diorang join ataupun beli dari kau ataupun partner sama kau. So, kalau invisible kan semua itu tidak akan berlaku. So, di sini nih kan, kamu tidak bawa satu orang, kita nih tim. And then, lepas kamu post kan, kamu terus share dalam grup kan. So, pasal grup ini kan nanti mungkin Feni akan cerita lepas nih. So, kenapa kamu share dalam itu grup? Sebab
bila kamu celebrate kamu punya progress sama-sama sama orang yang paham, orang yang buat kan, itu akan buat ini jadi lebih fun, lebih lebih exciting, and then kamu akan rasa senang. Tapi Hmm. along the way kan, kalau kamu rasa susah lah kan, ataupun kamu rasa stuck kan, kalau and sometimes kan kalau buat posting ini kan buat kamu rasa stressful kah, then please reach out sama kamu punya coach. Of course ini 30 days apa nih social media warm up ini kan it's supposed to stretch you a little bit. Tapi kan um, it is not supposed to break you. Jadi it's always okay untuk kasih adjust itu approach. Kita di sini nih kan kita mau tolong uh, each other to adapt bah, bukan paksa semua orang jadi sama. Oke, 30 days, one post a day. Saya akan kasih tunjuk dia punya guide di sini. Sama satu, just to clarify ya, just to clarify. Ada yang mungkin akan tanya, wajibkah guna topik yang ada dalam guide ini? Jawabannya tidak wajib. Kamu boleh guna apa saja topik, yang penting one post a day. Guide yang saya mau kasih tunjuk sekejap lagi nih kan, ini cuma panduan bah. Sebab ada orang kan, dia excited. Jadi saya mau buat ini post setiap hari punya post nih. Tapi kan, apa mau post? Dia bilang. Banyak tuh, ramai tuh begitu tuh. So di sini kan, topik sudah ready. Kamu just personalize according to the authentic you. Bukannya orang lain. And then always remember, tidak perlu perfect. Kamu tidak perlu jadi orang lain. Start messy, just be you. Sama, kamu ingat tak? Bila kamu buat ini kan, it's not because saya suruh kamu buat tak. Tapi kamu buat sebab the person you want to become is on the other side of consistency. Jadi adakah kamu in? Adakah kamu excited untuk mau tengok ini 30 days social media uh, warm up guide? So saya mau kasih tunjuk kamu dia punya guide yang ini. Saya akan kasih explain a few di sini. Oke, panas sudah tuh. Iya, saya paksa buka di screen sebelah lah. Saya kasih tukar pergi di sini dulu. Oke, coba screen number one. Nanti kalau ada 3 monitor, 4 monitor ini lagi lah susah. Oke, kamu nampak nih. 30 Days Social Media Guide. So, di sini nih kan, by right kan, dia start on Monday, Bay. By right, dia start on Monday. Tapi, again kan, this is only guide. Jadi, kamu boleh ikut dia punya urutan, ataupun kamu boleh, apa nih, kamu boleh adjust mana-mana. Sebab, sis dia akan design to start on Monday. So, some people dia start on Tuesday, tapi hari ketujuh di sini kan ialah Sunday, so mungkin kamu boleh mana-mana yang post yang kamu nampak sana tuh kan, ini Sunday nih bang. So kamu kasih skip. Kalau hari itu Sunday, oke, kamu cari post Sunday di sini. Oke, macam yang week one ini nih kan, mau connection and fun dulu bang. Kamu punya day one. It's a simple engagement nih. Dia bilang sini kan, I have so many people on my friends list, but feel like I only interact with a few. If you see this post, just say hi. So, yang sini nih, saya mungkin tulis dalam English. Tapi kan, kamu boleh translate dia pergi bahasa yang kau biasa. Kalau macam kamu buat dalam bahasa Sabahan kan, banyak bakawan saya dalam sini friend list ni, tapi macam macam sikit saja yang pergi 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 apa ni pergi cerita sama saya ni. Nah, kalau kamu nampak ni post, say hi bah. Hai hai dulu kita something begitu. Ikut diri kau, ikut your authentic. Jadi lepas kamu sudah posting ni kan, um, dan kamu kasih inform dalam tu grup tu kan, saya sudah post bilang, kamu kasih copy itu link, kamu kasih tag, kami kasih paste sana grup tu. Dan jadi kami pun kan, kami akan pergi masuk kamu punya post, kami pergi kasih hai hai, kami kasih ramai-ramai kamu punya post.
Nah, semua kita lah, siapa-siapa yang dalam grup kan, eh, kita gotong royong, Ben. Kita kasih kasih meriah si tukang pos punya wall, kasih kasih naik dia punya algoritma di sana. Sebab sosial media kan ada di algoritma, bila satu kan, bila macam let's say saya pergi respon sama kamu punya post kan, hai, saya bilang itu kan, kau pergi reply ya, jangan like saja, kamu reply, because that is considered engagement. Ini algoritma di Facebook kan, kamu tahu dia mau engagement tahu. Kalau kau pergi like saja orang punya komen di wall kamu kan, dia bilang kan, oh ini orang ini kan like saja nih. Tapi bila kau pergi respon di sana, oh algoritma bilang kan cakap, oh that is an engagement. Jadi dia akan kasih buat kamu punya page, kamu punya apa nih, profile itu kan visible to others. So ini Dewan. Oke, ada yang tanya, bila masa yang paling sesuai untuk post? Oke, ini lagi satu. Sebenarnya kan, of course Facebook dia ada buat apa ini, statistik. Dia ada buat statistik. Dia bilang kebanyakan orang online sekitar pukul 9 sampai pukul 11. Lepas itu kan sekitar lunchtime. And then lepas itu kan pukul 7 malam dan ke atas dia bilang. But what I found ialah it depends on kau punya circle. It depends on kau punya friend list juga. Macam macam saya kan. Bila saya buat tuh kan, actually kan orang lebih banyak engage untuk post pukul 1 saya. Saya of course saya tidak buat satu hari satu post. Saya buat macam-macam. Tapi kan apa yang saya nampak sana kan, the most engagement, the most reaction yang saya nampak dapat ialah tengah hari, sekitar pukul 1. Jadi inilah dia punya learning curve untuk kamu juga. Jadi mungkin kamu boleh try pagi pukul 8, mungkin kamu boleh try pukul 1, mungkin kamu boleh try pukul 7 malam juga. But it depends on the content lah. Macam contoh lah, kalau ini nih kan, ini day one. I have so many people on my friends list, but feel like I only interact with a few. If you see this post, just say hi. Kalau begini nih kan, bagi saya punya pendapat lah kan, dia tidak sesuai untuk malam lah. Mungkin yang macam ini nih kan, dia sesuai pagi. Kalau saya lah. So, okay, ini day one. And then day two kan, kalau kamu nampak sini kan, dia fill in the blanks. Fill in the blanks. I am introvert atau extrovert ataupun ambivert who sometimes find it hard to. Kamu isi to fill in the blank. Kamu isi apa yang kosong sana. Macam contoh lah kan, kalau saya lah kan, saya introvert. So, I'm introvert who sometimes find it hard to start conversations. You? Ya. Simple saja. Tidak payah panjang-panjang. So, ini kan warm up saja. Ini belum belum lagi attraction punya part. Ini bukan untuk mendapat like, but just untuk membiasakan diri untuk mempost. Oke, yang ketiga. Would you rather? Oke, ini trouble. Would you rather beach vacation or mountain trip? And then drop your choice plus why. So, bila kamu nampak ini punya topik begini nih kan, mungkin kamu boleh tulis sana kan apa kamu punya preference. Kalau saya lah kan, saya suka apa ini? Saya suka mountain vacation. Kenapa? Sebab saya suka udara sejuk. Kalau si Penny, dia suka tuh na beach vacation. Sebab kalau beach vacation lah kan, dia boleh apa nih? Dia boleh pakai yang seksi-seksi sedikit, tapi seksi mama lah, bukan seksi bujang. Oke, kalau macam yang day 4 di sini kan, daily routine share. My daily routine, super simple. Wake up jam berapa? Exercise or not? Atau mungkin saya bilang saya exercise. Okay, must have coffee, tea ataupun breakfast. Work mode, your thing. So dia begini. Kalau yang ini nih kan dia jadi begini ya.
My daily routine is simple. Wah, ya. Super simple. Wake up, berapa? Ya, and then exercise. Ini di sini. Ini kalau mau kasusin, sebelum kasusin dia punya ada ini. Ini, oke, begini ya. Oke, my daily routine super simple. Wake up, mungkin di sini saya boleh letak wake up at jam berapa saya biasa bangun pukul pukul 5:45 AM. Exercise, and then ini exercise must have breakfast. Work mode, kalau work mode di sini nih kan yachting, yang sini nih kan kita buat network marketing kan, and then mungkin saya boleh letak sana kan um, potential client. Evening mungkin ada orang kan tidur, tulis ya tidur. Ada orang kan dia cakapan dia mau buat sini kan, dia rasa dia mau buat tidur. Tidur nanti orang ingat saya malas. Again, ingat, ini ialah kamu. Just be yourself di sana. Tapi tidaklah bah, tidaklah bah kalau yang macam yang apa nih, yang terlampau negatif. Kalau orang kan mau ginum kan dia pergi tulis mau ginum sana, janganlah tulis mau ginum. So agak-agak apa yang mau tulis sana. But always be authentic you. And then so di sini kan share yours. Let's see how different we all are, dia bilang di sini. Sudah siap nih? Pop, kasih post dia. It's very simple di sana. Kan? Oke, day 5. First impression. Ini best nih. Oke. Bila kamu guna ini guide, kamu jangan copy ini day 5 first impression. Kamu copy dia punya isi saja. Start daripada sini. What's the first thing you notice about the person? Their smart, energy, style, vibe. Ini saja. So, macam ni. What's the first thing you notice about the person? Their smart, energy, style, vibe. For me, kalau saya kan, dia punya dia smile. So, I believe apa ini? I believe when I see people smile, I can tell how their heart is. Simple saja. Ataupun kalau kalau kamu mau buat dia dalam BM, kamu buat saja dalam BM. Jangan kamu risau. Oke, day 6. Katakanlah day 6 itu hari 6 nih kan. Oke. Then kamu tulis sana. Quick. Pick one. Kasih begini, kamu susun dia. Extra hour of sleep. B. Extra hour at gym. C. Extra hour to travel. D. Extra hour to learn something new. What are you choosing? Me, today, I choose to have more sleep. Oke juga. Just be you di sana. Oke, day 7, reflection weekend. Sundays are for. Ini Sundays are for. Kamu pilih. Sundays are for. Family time, catching up, ini. So ini. So what? For sini kan? For me, family time. Terus kamu kasih post lah di sana. Sangat simpel kan? Jadi di sini kan week 2 ada sini, week 3 ada di sini, and then
week 4 ada di sini, everything semua di sini. So, bila kamu nampakin ini kan, it's hardly kamu nampak pasal spesifik products, kamu tidak nampak sebab di sini it's just a warm up. And then bila kamu biasa sudah buat post ini kan, ada orang kan dia begini tahu. eh Lepas 2 minggu dia konsisten buat ini kan, dia excited sudah, dia tidak sabar untuk mau post itu, mau buat 2 post 1 hari. It's okay, it's always okay. Yang ini nih kan just untuk mau kasih warm up dulu. So inilah sebenarnya kan yang saya buat in 2023. Saya start saya start rajin memposting kan waktu 2023, berdasarkan guide yang Kana bagi. Jadi waktu itu kan satu post saja. Dan bila sudah biasa, then pergi buat 2 post, then pergi buat 3 post. So kenapa buat 2-3 post itu kan? Sebab itu masa saya sudah masuk pergi fase attraction marketing. Dari why kan dalam kita punya tim nih kan, some of you uh, apa ini join Jifu, kita dari stranger tapi you join Jifu because of our conversation in Facebook, and then that conversation tidak happen kalau kamu tidak nampak saya punya post kan. Nah, so the guide is simple di sini. Saya akan bagi ini punya guide di sini. Jadi ada di punya usage guide di sini. Personalize each post with your own story, and then use your own photos when possible. Kamu boleh guna gambar juga di sana. Tidak semestinya ini post kamu ini kan all about text, tapi kamu boleh kasih letak gambar. For beginners, mungkin kamu start buat teks dulu. Tapi bila sudah kamu start macam rancak sudah sana tuh kan, you want to try something new kan, then mungkin kamu boleh kasih masuk gambar. Kasih masuk gambar sana, and then kamu punya post sana. And then ini ya, respond to all comments. Ini algoritma penting ini. Oke, kalau perlu skip 1 hari, kamu skip. Tapi yang paling penting sini kan, it's consistency over perfection. And then kamu boleh kasih mix up dia punya order ikut kamu punya cita rasa di sini. And then ingat no mention product names untuk ini guide. No, don't make income claims. You don't give medical advice. Jangan hard sell atau pressure. Jangan kasih copy paste without personalization. Sebab this is about you. Oke, dan siap sudah. Simple kan itu punya guide. So jangan apa nih orang bilang kan, the guide is very simple. So never underestimate kan what this simple guide, bila kena buat betul-betul, don't underestimate what it can do to your profile, apa yang akan dia mampu buat untuk kamu punya followers di dalam Facebook. So last daripada saya kan, kamu punya followers di Facebook kan, they need to hear from you. Dia mesti mau dengar daripada kau. Sebab kamu unik bah. Setiap kamu punya own niche. Setiap kamu punya ada voice yang sebenarnya kan, bila kamu cakap tuh kan, these people can relate to you. Tapi selagi kamu tidak cakap di sana, selagi kamu tidak visible di sana kan, orang tidak nampak bah. That is why untuk memudahkan semua ini kan kita bagi ini punya guide untuk kamu. So ada apa-apa persoalan pasal yang ini punya guide, jangan malu-malu untuk tanya. Oke? So itu sih saya punya sesi. So back to you, Fanny. Oke. Oke. Awesome, awesome guide daripada Harry kan. So, ya, friends, sangat-sangat betul tuh. Don't underestimate kamu punya posting. Mungkin kamu punya post nih kan, walaupun kamu rasa, ih, macam mengada-ngada gitu kan. Tapi apa yang kamu post tuh kan might change ataupun might save a life, dorong bilang. So that's why jangan hold kamu punya story, oke? Jangan
Jangan apa itu, jangan malu-malu post sudah lepas nih kita ada support group. So I'm so excited siapa-siapa yang berada di sini dan yang mungkin sedang menonton video ini secara recording, make sure get back to your leader, introducer. Kita akan berada dalam satu grup support yang mana kita akan sama-sama buat ini 30 days, okay? Lepas tu apa-apa persoalan kamu boleh tanya di sana. Mungkin ada yang kamu kurang faham sekarang, tidak apa, lepas ni kamu boleh tengok balik dia punya recording. Ataupun kamu boleh terus tanya kami di dalam itu grup. Oke, di sana kita no judgment environment. Di sana kita semua belajar sama-sama. Oke, so untuk membantu kamu untuk lagi ada itu mindset memposting, oke, saya akan jemput kita punya next speaker sebab next speaker kita ini adalah antara orang-orang yang memang sangat hebat buat posting. Oke, so kamu akan dengar apa macam mana dia boleh buat posting, macam mana dia buat story dia. Macam mana dia overcome dia punya fear. Macam yang Harry cakap tadi, ada orang mungkin takut mau post sebab dia punya diri adalah introvert. Takut apa orang fikir pasal diri dorang kan. Dan memang perlu kita be visible. So macam mana mau rasa senang hati ataupun ada itu natural feeling mau being visible online. Kita dengar daripada perkongsian daripada kita punya speaker kedua. Alamak, baru just saya start mau kasih kurang-kurang posting sudah di FB ini. Dia bilang sih Cora, bah Cora, jangan. Kau punya story itu penting tuh. Okay, so okay, bagus juga lah kau open up, is very good. Okay, di sini kita belajar sama-sama. So mungkin kita punya speaker kedua dia akan mungkin boleh membantu. Actually bukan Cora, saya tahu ada perasaan begitu. Saya pasti kamu semua pun di sini ada perasaan begitu. Tapi thank you Cora sebab you put that out there. Okay, so okay, kita persilakan speaker kita yang kedua, Madam Julie. Okay, Madam Julie. Baik, dia dah dapat unmute. Okay, dapat. Halo, halo. Hello. Thank you, Fanny, for the introduction. Dia bilang saya apa hebat memposting gitu. saya tidak juga anggap diri saya ini hebat memposting, but I learn for many years. Saya betul-betul saya practice many years to get to where I am in my social media posting today. Okay, it doesn't happen overnight. Jadi kalau kamu rasa, si Julie punya posting tuh macam advance sudah, ya sebab saya bukan start kemarin, saya start bertahun-tahun sudah. So please jangan compare diri kamu dengan sesiapa pun yang kamu nampak di social media, sebab itu akan affect kamu punya will untuk buat apa yang kita mau kamu buat di sini nih ya. Okay, so saya mau share saya punya pengalaman dulu lah. Macam mana saya start saya punya social media posting dulu saya bilang. Sambil Fanny kasih tunjuk itu slide lah. Slide saya tidak banyak, just very simple, just untuk kasih hias-hias ini screen kita saja sebenarnya. But saya mau kamu dengar apa yang saya mau sampaikan saja. Betul-betul fokus dengan apa yang saya mau sampaikan. Sebab tidak banyak yang menulis di slide ini. Okay, so saya kena bagi satu topik yang saya rasa sangat besar sebenarnya. Kamu tengok saja tu title, From Overthinking to Posting Authentically on Social Media. Bear in mind, saya bukan content creator, saya bukan juga influencer, but I'm just being me on social media. So, apa yang saya buat dulu masa saya mula-mula mau start buat posting di Facebook, sebab saya pakai Facebook saja, was in the year 2020. Sebelum itu memang saya ada buat, but 2019 saya slow down sebab I was heavily pregnant then, and then saya mau fokuslah dengan saya punya pregnancy. Saya tidak mau terlampau di social media itu masa. And after my pregnancy 2020, saya start satu home-based business. Masa itu saya create satu Facebook page, nama dia Rainbow Connection.
which is also happen to be my company name. Tapi saya betul-betul tiada idea macam mana saya mau start promote ini saya punya Facebook page. I have literally no idea. Tidak macam yang Harry share earlier with us, ada itu konten setiap hari apa mau di-post. Senangnya sudah. Saya dulu tiada itu guide semua. So what I did, I just start. Saya buat saja. Saya tidak ada expectation, saya tidak ada guide apa-apa, I just do it. So you know what I did? I posted a song lyric. Feni tolong kasih tinggal tuh slide kedua. Tuh nah, kamu nampak tuh? Yang sebelah kiri ya. Song lirik ini daripada mana? Daripada ini satu lagu nama dia Over the Rainbow. Sebab nama company Rainbow Connection, jadi saya suka lah mau cari something yang related to Rainbow Connection, so saya pilih ini. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Syok kan lagu dia? And then bila kamu hayati ini dia punya meaning behind all these words kan, dreams do come true bah, in whatever area it might be. So for me, inilah yang saya kasih start daripada rumah ni. Okay, now kamu boleh nampak it wasn't anything about the business pun. Saya tidak mention apa service yang saya offer pun dalam saya punya business ini. It wasn't anything about product pun. Tidak. It was just a song verse from this song called Over the Rainbow. Itu pun kan, kalau kamu nampak tuh yang dia punya background, colorful, bulat-bulat itu kan, kamu tahu dari mana saya dapat? Saya download dari Google. And then, itu wording tuh, tengah-tengah tuh, ada rainbow, ada tulisan-tulisan semua, background biru. Kamu tahu mana saya dapat? Dari Google juga. Bukan saya type sendiri, saya design itu semua sendiri. Tidak, saya pinjam orang punya karya. Okay, and then what I did was I combine these two. Saya guna itu apps masa tu popular Photogrid. Saya kasih combine. Saya post. Tiada caption. Nothing. Tengok ke sana. Tiada caption apa-apa. Itu saja saya post. And my intention wasn't to get any response at all. Tapi saya dapat satu respon, satu komen. Funny enough, when I check back the comment, it's actually from me. It was 3 years later after I posted this. I think itu masa saya mau kasih naik balik ba ni dia punya ini post saya ni sebab saya mau ada something lah saya mau buat. So bila saya pergi komen sana dia naik sikit lah kan. So that was it. Literally nobody commented on this post. Tiada orang pergi like, no reaction at all until today except for that one comment. Lucu. But macam saya bilang tadi, I was not looking for likes. I was not looking for reaction. I was not expecting any comment. You know why? Sebab itu masa ini page tiada followers, kosong. So what do you expect? Janganlah expect yang beyond kan. We have to be real. So memang masa itu saya bagi tahu diri saya, for me to start, I have to start somewhere. So I did it. Saya start. Okay? And that was the day one of Rainbow Connection. It was a win for me. A small win, but still a win, right? So fast forward to today, I think I have posted almost 2,000 posts lah. I'm not counting sebab once saya punya page ini dia bukan juga meletup lah, dia sudah naik kan. I started focusing on branding myself. So ini page ini is just there for people to refer. Okay, so 2020 to 2025, 5 years already kan. I have almost 2,000 posting. Followers pun increase since. So I can say
I am a well-seasoned person with social media. Bukan content creator, bukan influencer. Just me only. I am just being me, ya. Okay, Fanny, the next slide. So if you all can see lah kan, apa yang saya buat tadi itu, saya tidak pikir banyak. I just want to do it saja. I just want to start doing something. Okay? So when you think too much about what you want to do kan, itulah Harry bilang tadi itu. It's overthinking. Overthinking ini dia ialah musuh kepada kita punya kemajuan. Kamu setuju kah? Mau makan apa ah? Yang sana tuh jauh. Yang ini alah mahal. Yang ini tidak sedap betul. Last habis masa lunch. Jadi apa kamu makan? Terlampau overthinking. You make simple thing too complicated. Sebenarnya tidak payah kasih complicate matter pun. So, saya mau tanya kamu orang sini, berapa di antara kamu di sini yang ada banyak ide kamu mau kasih post, tapi kan end up tidak post apa-apa pun sebab kamu terlampau overthink? Ada? Coba angkat tangan. Sebab saya pun angkat tangan. Sebab saya pun ada itu kelemahan overthinking. Walaupun saya bilang tadi saya sudah season dalam buat posting di social media. It's okay, normal betul. Kita kan manusia, kita bukan robot. Kita bukan kena program untuk ada itu perasaan yang sama setiap hari. Life happens, friends. So, when life happens kan, it's okay. Take it one step at a time. It's okay to feel overwhelmed sebenarnya. But the most important thing is you know what you're supposed to do. So, untuk kita punya training ini malam nih, saya mau share sama kamu orang apa yang saya buat untuk overcome saya punya overthinking. Okay? And then, macam mana kamu boleh jadi diri sendiri tanpa memaksa bila kamu post di dalam social media kamu. Okay? Next slide please, Fanny. So, let's talk about why we overthink. Harry did a very detailed explanation sudah sebenarnya tadi. So, saya just recap balik ya. Ada 3 jenis, ada 3 why kenapa kita overthink. Kita ada ini rasa takut kita kena judge. Padahal kan tiada orang mau judge kita. Kita sendiri saja tuh yang pikir begitu. Orang lain pun semua sibuk. Sibuk pikir apa? Sibuk pikir orang lain judge diorang. Jadi kita semua ini sama sebenarnya. Oke? Kedua, kita suka kasih compare nih. Buat apa kamu mau compare diri kamu dengan diri saya? Kita nih dilahirkan unik. Kita masing-masing ada kita punya kelebihan. Kita masing-masing juga ada kita punya kelemahan. Tidak payah banding-banding. Tapi kita work it out within ourselves. Okay? Ada yang bilang, kau senanglah cakap begitu, kau sudah biasa. Hello, excuse me. Saya biasa sebab saya sudah bertahun-tahun buat It's not that saya biasa sebab saya baru start kemarin. Tidak. It takes years for me to get this confidence untuk post di social media. Kamu pergilah coba post saya yang dulu-dulu. Entah apa saya post semua tuh. Nanti saya kasih share kamu apa yang kamu boleh post. Okay? And number 3, reason kenapa kita selalu overthink, we don't know what to say. Betul kan? Ini hari, kemarin saya sudah post pasal ini, jadi ini hari apa lagi ya? That's why saya bilang, bagus Harry bagi itu guidelines tadi. Sebab ada sudah idea apa mau dipost untuk next few days dia. Tidak payah kamu pikir yang, apa lagi mau cakap? Ini sudah cakap, ini orang lain sudah cakap, jadi sama cakap apa? Tidak payah, follow the guidelines. If you want to follow, you follow. If you have your own idea, buat kamu punya idea. Okay? Now, ini 3 yang saya sebut tadi nih, ini sebenarnya bukan kamu punya concern pun. This is the list of your concern now. Bukan sekarang lah kamu mau worry yang ini. Sebab, the truth is,
kamu punya 10 post pertama nih kan, dia tidak akan perfect. Dia ialah post yang paling bidak kamu pernah buat. Percayalah. Sebab kamu akan uh, there will be a time kan bila kamu tengok balik kamu punya post-post yang tahun lalu, 2 tahun lalu, atau mungkin 6 months down the road kan, kamu akan pikir begini, kenapa saya pergi post yang itu? Punya bidak cara saya tulis tuh. Never mind lah, bidak kah, tiada value kah, it's okay. The main thing is you start. Kamu mula. Sebab itu journey buat posting yang bidak-bidak itu kan, itu perlu sangat perlu. And that is how it should be. It should be full of imperfection. Clarity dan confidence cuma akan datang bila kamu konsisten buat benda yang sama. Bukan sebelum. Jangan tunggu kamu bilang, saya tidak confident nih sekarang. Tunggulah. Besok mungkin saya ada confident. Besok saya buat. Besok datang. Ini hari macam belum sampai itu confident tau. Lusa lah saya try. Lepas tu lusa sampai. Minggu depan mangkali baru sampai confident saya. Kamu tunggu sampai bila kalau begitu? Dia tidak akan sampai. Sebab ini confident perlu kamu, untuk kamu dapat itu perasaan confident, kamu kena buat. Buat saja. Jangan tunggu perfect moment. Okay? Fanny, the next slide please. So, bila kita mau buat posting ini kan, it's not necessarily about getting likes or getting reaction. Ingat Mr. Harry tadi ada sebut, it's just to warm up. Kasih biasa diri kamu, create habit. Ini habit akan jadi culture, dia bilang. Betul. Inilah juga yang saya buat. Saya tidak kisah kalau kena like ataupun kena komen ataupun ada reaction apa-apa. First day posting saya tu hari, saya just mau post saja sebab I want to do it for myself, not for the audience. It is for myself. So, kamu treatlah posting kamu ini macam kamu berus gigi. Small action setiap hari, tapi otomatis kan? Adakah siapa-siapa di sini yang mau berus gigi, mau orang kasih tahu kamu pergi berus gigi? Tidak kan? Sebab kita dari kecil kena kasih tahu sudah. Kau kena berus gigi at least 1 pagi lepas bangun dan malam sebelum tidur. Dari kau pandai berus gigi sampai kau jadi budak yang besar sikit, kau buat itu hari-hari. Betul? So ini action of memberus gigi setiap hari ini kan, dia sudah jadi habit, Mbak. Jadi saya mau kamu anggap posting ini ialah macam berus gigi. Kasih biasa. Action dia kecil saja. Post saja. Kan? Kamu boleh guna ini 2 minutes rule. Okay, 2 minutes rule ni maksud dia, if it takes you less than 2 minutes to post it, post it. Macam tadi pagi. Saya makan breakfast sama laki saya. Saya order mie kolok merah. Sedap tuh mie kolok merah. Nantilah kita cerita pasal makanan. Jadi saya gambar itu makanan saya. I did not think much. I just put a short caption and I post. Saya tidak mau fikir banyak sebab itu akan ambil masa yang terlampau lama untuk saya kasih susun-susun ayat, kasih cantik-cantik. Biarlah. It's less than 2 minutes. I just post it. Kamu boleh start dengan post good morning wish. Good morning everybody, good morning world. Kasih emphasize dia dengan itu exclamation mark. Cukup, 1 post. Okay? Maybe the next day dia kamu post quote. Kamu scroll Facebook kamu nampak 1 post yang terkena di hati. Kamu kasih share itu post. Post sudah siap 1 post 1 hari kan? Atau post 1 gambar. Tidak kisahlah bunga kah, langit kah, gambar kamu kah, gambar kucing kah, gambar. Okay? Just post 1 gambar 1 hari. Atau kamu post
A 3 seconds video. Saya tidak bilang 5 menit, saya tidak bilang 10 menit video kamu rekam bercakap, saya bilang 3 saat video. Okay? I did an experiment sebenarnya a few months ago. Saya di Tanjung Ngaru, ngam limpas berjalan di kaki lima. Saya nampak ada satu biawak di jalan raya Silakan punya biawak, terkejut saya. Jadi saya cepat-cepat kasih keluar saya punya handphone, saya rekam. Saya sempat rekam beberapa saat sebelum dia masuk parit. Pandai gali-gali lah juga kan time merekam tuh. So bila saya cut bahagian yang saya tidak mau, dia jadi 3 saat. And I post. Oke? Kamu tahukah berapa reach itu video today? 2.1K. 3 saat punya video. Saya bukan cakap pasal apa-apa pun. Saya kasih tunjuk tuh biawak lenggang-lenggang di atas jalan raya. Itu saja. It's not about me. It's about the biawak. Okay? So, whatever you want to post to start off, just do you. Buatlah apa yang kamu rasa ngam dengan kamu. Tidak payah mau ikut orang. Kalau betul-betul tiada idea, follow guideline yang Harry bagi tadi. Senang saja, dia simple. Dia sudah ada itu ayat-ayat sana, kamu olah ikut kamu punya kesesuaian diri kamu. Oke? Yang penting kamu start dengan 1 post setiap hari untuk 30 hari. Wah, 30 hari saya mau post hari-hari. Pingsan lah nih. Wah, boleh kan nih? Kalau kamu ada perasaan begitu, bagus. Sebab itu maksud dia kamu manusia. Sebab dulu masa saya mau start pun, begitu juga. Saya punya day one, saya bilang saya post pasal itu song lirik sejak belum sampai day 2. Hari yang sama selepas saya post, saya berfikir sudah apa saya mau post next. Will it give any value or not? Start overthinking sudah tuh. Manusia memang tidak lari daripada itu perasaan begitu. So, the reality is bila kamu start posting setiap hari kan, the first 5 days, dia rasa dia macam kau terpaksa bangun pagi jam 3. Siapa di sini biasa bangun jam 3 pagi? Adakah angkat tangan juga? Tidak, Oh gila lah kamu bangun jam 3. Orang tidur nyenyak itu masa, kan? So, itulah perasaan dia. First 5 days, kau rasa susah mau kasih jadi habit. Tapi, kau kena buat. 5 days saja kau rasa begitu. Lepas 5 hari, sampai ke hari ke-10, dia seakan-akan kau bangun pada jam 5 pagi. Tadi Harry bilang dia bangun 5.45 pagi. Dia bukan bangun jam 5. So, jam 5 ini bukan kebiasaan orang bangun. Masih struggle. Itu masa tuh masih lagi nyenyak-nyenyak. Mungkin ada mimpi nombor masih bahkan. Masih terlalu awal untuk bangun tuh jam 5. So, the struggle is real. But, after 10 days kan, it wasn't as bad as the 3 a.m. anymore kan? Now, by the time you reach 20 days, it feels like you're waking up at 7 a.m. Cukup lama sikit sudah tidur kan? Not too bad. Sometimes ada urge mau tekan itu snooze button, tapi actually kan kau boleh bangun sudah Kau okay sudah tuh, cukup tidur sudah. That is by the time you reach day 20. Okay? Now by the time you reach day 30, wow! Final day of the challenge, 30 days challenge. So, by day 30, you know what you will feel? Kamu akan rasa kamu bangun, cukup tidur, nyenyak tidur kamu semalam, kamu bangun ready. Kamu ready untuk kasih post sudah yang seterusnya. Excited for the day, that is how or rather apa yang kamu akan expect dalam ini 30 days challenge kamu nih. So, bila dia sudah sampai level yang begitu 30 days itu kan, kamu tidak perlu sudah ada motivation dari orang. Kamu tidak payah sudah motivate diri kamu, Jolie, come on, you must post today.
cepat kau mesti, jangan miss kau punya post. Tiada sudah tuh. By that time kau tahu apa kau akan pikir, ini hari saya mau post pasal ini, oke, besok saya post ini, besok saya post ini. It becomes a habit sudah. Dia macam kau minum air sudah. Dia macam kau boros gigi sudah. Tidak payah pikir lagi bila mau boros gigi. In fact kan, I experience this myself. Personally, bila saya buat ini 30 days challenge saya untuk saya punya business page itu hari. By the time I reach my 60 days, itu perasaan kan dia lain sudah. Instead of saya rasa susah mau buat post hari-hari, saya rasa risau saya tidak post hari-hari. Terbalik. Saya rasa rimas. Saya belum post ni hari. Besok dia, mesti mau post ni hari. Otomatik. Itu yang kamu akan lalui nanti. Best itu feeling dia. Tapi saya mau kamu hold on to that thought first. Kasih gali-gali dulu di hati. Ya, saya pun mau rasa begitu. Nanti after 60 days, saya mau ada tuh perasaannya. I don't need any more motivation untuk muncul di social media. Because when you start feeling that will be your biggest turning point. Syok, kita perasaan dia tuh nanti. Okay, Fanny, next slide. Oke, tadi Harry pun ada mention pasal being authentic kan. Being authentic ini kan simple bah. You don't have to pretend you are somebody. Biarpun kita sebenarnya nampak ramai orang yang pretending to be somebody di social media kan, tapi itu most of them yang buat begitu tuh sebab dia orang ada followings dia orang, like influencer, like content creator. Dia orang cater to certain audience atau viewers untuk follow dia orang. Kita bukan mau jadi content creator ataupun influencer. Nothing against them. Sebenarnya bila kita run business yang perlu guna ini social media, bila kita boleh sampai level begitu kan, is actually an advantage. Tapi yang saya cakap di sini nih, untuk start your first 30 days, you don't have to be anybody else but being you. Just be yourself. Nah, simple tips saya boleh share sama kamu. Bila kamu tulis sesuatu, tulis post kamu tulislah dengan cara yang kamu cakap. Kalau beginilah cara saya bercakap, beginilah juga cara saya olah saya punya ayat dalam saya punya post. Or you can share video ataupun gambar behind the scene. Kalau kamu perasan, the last few days, saya kerap buat begini. Share behind the scenes moment at my workplace. Saya ambil short video, saya ambil gambar, saya sedang menjahit. Apa lagi saya buat tuh? Saya pun lupa sudah, kan? So it's just something to share with the world. Just to post something. You don't need to get any reaction pun. Is for you. Remember, ini post 30 days challenge ini ialah untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Nah, selain daripada itu, kamu boleh share apa saya bilang tadi itu, quotes. Okay? Quotes yang kena di hati kamu. Jadi bila orang baca, I can feel Julie ni jenis orang yang macam begini. Dia selalu share pasal yang begini-begini punya topik ataupun quotes. So people start to get to know you better. Kenal kamu punya personality. They can relate to you as a person. Nah, jangan juga terlampau post yang positif saja kan. Macam saya bilang, kita ni manusia. Kita punya ups and down. Bukan setiap hari itu ialah hari yang ceria untuk kita. Ada hari life happens, kita affected dengan itu keadaan, kita jadi down. Betul? Manusia bah, kan? Jadi bila kamu ada momen-momen begitu, acknowledge. Tapi kamu still kena visible di dalam social media. Jadi jangan rasa yang kamu terpaksa mau post something
ataupun mau tulis something, just share sajalah orang lain punya post pun tidak salah. Veron selalu post, Fanny selalu post, Harry pun selalu buat post, share dia orang punya post. Itu tidak salah. Itu maksudnya mungkin kamu ada time constraint ataupun mungkin masa itu kamu tersekat idea, but you still want to be present. Share sajalah, kan? Itu pun komitmen juga. Now, third tips, don't try to sound like a guru or an expert yang saya lah nih, saya mau bagi tips bisnis dulu. But you're not anywhere near that level yet. Okay? Jangan kontradik kamu punya diri di social media. Ini yang mengundang orang punya negative comments. Kita tidak mau attract yang itu. Kita mau yang attract yang positif dalam kita punya wall lah, I should say wall lah kan di social media. Don't try to be like somebody you are not. Just be yourself. Okay, bila kamu be yourself, you're attracting the people who likes your personality, likes your vibe. So, from there kan, bila kita masuk ke fasa yang seterusnya nanti, kamu boleh take advantage of that. Kamu punya followers itu, okay? Nah, kamu punya post tidak semestinya terlampau perfect, kamu punya ayat-ayat semua tuh. It doesn't have to look over orchestrated yang word by word kena susun. But I tell you what, saya nih jenis yang selagi tidak perfect itu ayat kan, I will not post it. Saya punya geng-geng sini memang kenal saya tuh. Because saya pernah kasih tahu orang, there was a time saya coba olah ayat untuk saya kasih post di Facebook. Tapi itu ayat macam belum kena lagi di hati saya. Tidak ngam itu cara saya bilang. So, what I did, I re-edit. Last saya tengok jam, 3 jam sudah berlalu. Itu sabotage diri nama dia tuh. So, jangan terlampau perfect. Harry ada mention tadi, biarlah tersalah sedikit itu ejaan. Boleh edit nanti. Asal orang boleh faham itu perkataan, asal sampai itu message ya, oke, sudah batu kan. Make sure ayat yang kamu olah itu dia datang daripada hati kamu supaya it feels authentic. Okay, remember the goal here is not perfection. Bukan perfection yang kita cari, kita cari progress. Okay, kamu start small, keep showing up every day for 30 days. Ingat macam saya bilang tadi tuh, macam boros gigi saja. Lama-lama kamu akan develop itu habit yang kamu susah mau break. Siapa di sini yang sudah bertahun-tahun boros gigi, lepas itu tiba-tiba, ini hari saya tidak mau boros gigi. Saya mau break itu habit boros gigi. Gila, kan? So, boros gigi ini natural. Apa yang kita mau kamu experience bila posting di social media ini ialah natural habit. Tapi ingat, natural habit ini dia kena mula dari satu. Satu dan seterusnya. Okay, Fanny, last slide. So, macam saya bilang tadi, kamu start saja. Jangan kisah apa orang fikir. Jangan kisah kamu punya post itu perfect ataupun tidak. Sebab kalau kamu tunggu perfect post, sampai bila-bila pun dia tidak jadi. Looking back, tengok balik apa yang saya post di page Rainbow Connection saya dulu tuh kan. Kalau saya tidak post itu yang song lirik itu, saya tunggu ada perfect idea, perfect moment untuk kasih post something di sana. Sampai hari ini pun mungkin tiada tuh saya post apa-apa di sana. Tidak jadi itu page itu. So there's no perfect time untuk kamu post. You just start saja. Okay, remember, first post kamu tidak mungkin akan perfect. Your first few post pun mungkin tiada like. And that is okay. Okay tuh. Tiada masalah sana. Okay? What matters is that you show up. Kamu show up.
Itu paling penting. Oke. Jangan biarkan overthinking stop kamu punya progress. Tiada yang orang judge kamu sebenarnya. It is you who are judging yourself. Sebab orang lain semua pun sibuk overthinking about diorang punya diri sendiri. Lucu kan? Manusia bah, begitulah bah itu. Okay? So just pause even if it's simple, even if it's messy, even if nobody react to your post, biarlah dia di sana. Nanti kamu tengok balik, kamu ketawa tuh balik. Now, because one day kan, bila kamu sudah buat begini semua nih, hari-hari, one day down the road, maybe 1 year, 2 years later kan, you will look back and say, I'm really glad I did that. I'm glad I took the first step. Bila kamu dapat cakap begitu sama diri kamu kan, that is so satisfying. Mungkin kamu ada itu perasaan yang sebak betul, yang mungkin boleh rasa emosional lah. Saya tidak mau nangis lagi nih kali. Itu hari sudah saya nangis, cukup lah. So, I am so looking forward to the day you start saying that to yourself, everyone. Okay? I'm glad I started. Thank you so much, everyone. Back to you, Fanny. Oke, baru tak keluar suara. Oke, aku nanti ada suara. Oke, so guys, kamu boleh dengar sendiri, oke, daripada apa yang Julie kasih share, that is kita punya apa itu pembakar semangat untuk kita kasih start itu habit kita untuk mau posting kan. So memang banyak yang kita dengar hari ini, oke, macam yang Julie, kalau Julie pula apa yang saya dapat daripada di sana, oke, ini sangat-sangat betul nih. Dari rasa susah posting hari-hari, pergi rasa susah hati tidak post hari-hari. Kan, so guys, kita semua akan rasa itu bila kita sama-sama start dalam kita punya journey memposting, dalam kita start kita punya journey untuk be more visible di kita punya on social media. Alright, sebab social media kita adalah kita punya nadi bisnes juga. Selain daripada kita punya traditional method which is really works and fast, but the keywords ini kan kita kena adapt sama perubahan kita punya sekeliling, perubahan dunia kan. And then apa yang jadi cakap lagi, and beberapa tips yang saya dapat, okay, tips yang kalau kita mau posting, okay, macam juga cara kita bercakap. And then be authentic, dia bilang. Okay, jangan takut kena judge. And then apa itu, jangan mau jadi guru, dia bilang. Nanti kena backfire lagi balik sendiri kan. So kita ni semua sama-sama, apa itu saya percaya belum lagi yang sampai 7 figure, 8 figure billionaire kan. Kita belum lagi, kita pun bukan berjaya sangat yang sampai kita mau marah-marah orang. Jangan macam tu. Okay, bila kita being too hard on social media juga mau jadi guru, dia akan backfire sama kita. Sebab itulah, jangan terlampau ego, orang bilang kan. Nanti kalau terlampau ego kita mau cakap-cakap, itulah kita boleh takana balik. Itu saya pernah nampak itu daripada posting-posting yang apa itu sifu-sifu yang saya dulu kenal. Okay, so that's why be yourself. Okay, jangan rasa juga kita bermula macam saya ni nobody. Jangan juga macam tu. Okay, everybody have something to tell. Everyone is unique. Everyone have the story. Okay, so another one yang jadi cakap posting macam baru segigit, natural. Okay, bang, kalau apa kita rasa kalau tidak bersigigit 1 hari atau 2 hari lah. Oh my gosh, cemalakat sini semua gitu kan. So basically apa yang dia maksud? Posting we make it non-negotiable. Mesti buat. Alright. So, okay, itu daripada Julie. So, daripada yang sesi Harry sama sesi Julie tadi, saya tahu sangat banyak, especially yang baru mula, yang beginner. So, apa yang saya suggest, malam ini daripada notes yang kamu dapat, daripada nanti malam kamu tidur, kamu ingat-ingat apa orang cakapkan, cuba get one word, okay, one point yang akan ubah kita punya your business trajectory, yang akan kasih bantu maju kamu punya business. For me, one word yang keep on terngiang-ngiang di kepala saya adalah adaptability. Okay, kita kena adapt sama perubahan peredaran zaman.
kita kena post di social media. Kalau kita tidak ada tuh skill, don't worry, kita punya tim, inilah tujuan kita buat training, inilah tujuan kita buat itu social group WhatsApp untuk mau support each other punya growth. Okay, so adaptability is survival. Betul tuh macam yang Harry ada cakap, tidak semestinya kau berumur, saya dulu lagi makan garam, saya tahu segala-galanya. Tidak, zaman sekarang siapa yang berjaya adapt cepat, and then they're willing to learn, diorang lah yang akan survive. Okay, so adaptability is survival. Itu for me. So, you guys, nanti kita kasih share-share juga apa kamu belajar nih malam dalam kita punya WhatsApp group yang saya akan kasih masuk kamu nanti sebentar lagi. Dan dalam WhatsApp group itu, Harry akan kasih masuk itu guidelines for 30 days social media challenge. So, friends, tomorrow, okay, kamu start pick, okay, daripada yang besok hari Selasa kan, okay, ataupun nanti Harry akan bagi guide, kamu choose lah satu untuk kasih start kamu punya journey. So that start daripada besok, 1 year after besok, just imagine in 7 hari bulan Oktober 2026, bayangkan kamu start visible sekarang, 1 tahun selepas tu berapa follower kamu, macam mana level confident kamu, macam mana bisnes kamu, macam mana kamu punya network berkembang. Just by doing this simple thing, posting. Okay, so that's all daripada kita semua malam ini. Okay, for those of you yang tengok secara recording ini, mungkin kamu tidak join secara live. Okay, make sure kamu get back to your introducer untuk masuk dalam kita punya support group WhatsApp. Alright, so that's all from us. See you again, guys. Bye. Good night.